Baik, jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Semoga-moga Ibu dan Bapak sekalian bisa lebih tangguh ya menghadapi situasi seperti itu ya. Nah, sekarang sudah ada 4 yang raise hand. Kami izinkan kepada salah satunya yaitu Ibu Siti Jumiatun. Apakah sudah join? Saya buka dulu unmute-nya ya. Silakan bagi yang ingin bertanya langsung dengan Ustadz ya, raise hand. Apakah sudah siap? Assalamualaikum Bu Siti. Atau kita lanjut ke Bu Sarah. Ibu Sarah silakan. Ibu Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa ini? Ibu Sarah dulu, Ustadz. Siap. Habis ini Silakan. Ibu Siti ya. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik, Ustaz. Ana izin bertanya, ana seorang anak. Bagaimana Ustaz cara bersikap lemah lembut kepada kedua orang tua Ustaz yang ana sudah mengenal sunnah ini? Ustaz, Afan, bagaimana juga menyampaikan kepada orang tua agar ana ingin menikah dengan seorang laki-laki yang agama dan akhlaknya baik, tetapi orang tua ingin pernikahannya itu mewah, Ustadz. Jadi si laki-laki itu suruh mencari uang dulu baru nikah, Ustadz, gitu, Ustadz. Saya minta tolong nasihatnya, Ustadz. Siap. Bagaimana bagi seorang anak, Ustadz. Jazakallah khairan, Ustadz. Wa barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Iya. Yang pertama, bagaimana sikap anak kepada orang tua? Ya tentunya engkau bagaimana membuat orang tua ridho sama diri. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karim." Jangan pernah mengatakan pada orang tua. Jangan pernah menghardik orang tua. Katakan kepada orang tua qaulan karima. Ucapan yang penuh dengan kemuliaan. Dari sisi susunan kata-katanya, dari sisi intonasi penyampaiannya, itu penuh dengan kelembutan dan penghargaan. Wakhfid lahuma janahad dzulli minir rahmah. Dan hendaklah engkau tawadhu, merendahkan diri, merendahkan sayap buat orang tua yang penuh dengan kasih sayang. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik. Anti punya masalah sama orang tua. Orang tua ingin pernikahan mewah. Pandemi 2 tahun ini semoga tidak diperpanjang lagi. Karena ternyata masih banyak yang belum ambil pelajaran dan hikmah. Tatkala pemerintah membuat aturan PPKM gara-gara pandemi. Akad nikah, walimah nggak boleh lebih 30 orang. Bukankah ini pelajaran dari pandemi? Bahwa ternyata pernikahan itu nggak butuh mewah. Pernikahan itu nggak butuh orang banyak yang hadir. 30 orang, kalau satu orang makan 50.000, berapa? 1,5 juta. Kalau makannya 100.000, 3 juta. Artinya biaya pernikahan itu mudah. Dan orang tua itu harus sadar bahwa ketika dia punya anak perempuan, dia punya satu tugas terakhir yang harus dia selesaikan, menikahkan anak perempuan itu. Dengan siapa? Dengan orang yang dapat membawa putrinya ke surga Allah Azza wa Jalla. Tapi mungkin orang tua belum paham, belum ngerti. Dia masih berpikir duniawi, dia ingin mewah-mewahan ini dan itu. Yang bisa anti lakukan adalah yang pertama, anti komunikasikan sama orang tua. Iya, gak ada masalah nanti kalau bicara nikahnya, walimahnya besar-besaran ya ketika punya uang. Tapi sekarang yang penting nikah dulu. Yang penting akad nikah, berangkat ke KUA, nanti umumnya tahun depan baru walimahnya ketika punya rezeki.
Jadi penundaan walimah itu nggak ada masalah sebenarnya, karena acara walimah ini acara pesta sebenarnya, pesta syukuran. Sedangkan acara akad nikah itu, ya akad nikah ini subhanallah, nggak butuh orang banyak, butuh 2 saksi, butuh adanya wali, butuh adanya mempelai laki dan wanita, dan butuh adanya mahar, kemudian ijab kabul, selesai gitu. Nggak butuh orang banyak untuk pernikahannya, untuk akad nikahnya. Jadi akad nikahnya didahulukan, walimahnya bisa ditunda ketika punya rezeki. Kemudian kalau bagaimana menyampaikannya, Ustaz? Engkau tulis surat. Engkau tulis surat buat ayah bunda. Sampaikan di awal muqaddimah yang isinya ucapan terima kasih atas jasa dan budi baik orang tua. Tulis pakai tangan atau engkau print ya. Engkau cetak nanti kalau menulis pakai laptop. Tapi kalau pakai tangan tulisanmu bagus, pakai tulisan tangan. Setelah itu engkau ucapkan minta maaf. Setelah terima kasih ucapkan minta maaf yang mungkin belum bisa berbakti ini dan itu macam-macam. Yang terakhir, sebutkan harapanmu apa. Di situ engkau sebutkan engkau ingin menikah dengan seorang yang mungkin secara finansial bukan orang kaya. Tapi kebahagiaan itu bukan di harta, kebahagiaan itu bukan di jabatan. Kau minta sama orang tua kasih penjelasan. Setelah itu engkau banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah. Kenapa perlu tulis surat? Kenapa nggak ngomong langsung? Biasanya anak ini kalau ngomong langsung sama orang tua sering diputus. Atau takut ngomongnya salah karena emosi. Tapi kalau dia menulis, dia bisa menulis dan kemudian dia mengevaluasi, mengkoreksi, dibaca lagi. Setelah mungkin 3 kali kau membaca, udah pas, kau bungkus, kau berikan kepada orang tua. Kemudian kau berangkat ke kamarmu kemana? Kau laksanakan sholat, minta sama Allah Azza wa Jalla, semoga Allah membuka hati orang tua. Dan tetap optimis bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kita. Barakallahu fiik.